Shalom Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan. Mari kita membuka Alkitab kita dari kitab Mazmur. Mazmur 27 ayat 1 sampai 6. Mazmur 27 ayat 1 sampai 6. Demikian firman Tuhan. Saya akan bacakan untuk kita. Aman dalam perlindungan Allah dari Daud. Tuhan adalah terangku dan keselamatanku. Kepada siapakah aku harus takut? Tuhan adalah benteng hidupku. Terhadap siapakah aku harus gemetar? Ketika penjahat-penjahat menyerang aku untuk memakan dagingku, yakni semua lawanku dan musuhku, mereka sendirilah yang tergelincir dan jatuh. Sekalipun tentara berkemah mengepung aku, tidak takut hatiku. Sekalipun timbul peperangan melawan aku, dalam hal itu pun aku tetap percaya. Satu hal telah kuminta kepada Tuhan, itulah yang kuingini, diam di rumah Tuhan seumur hidupku, menyaksikan kemurahan Tuhan dan menikmati bait-Nya. Sebab Ia melindungi aku dalam pondok-Nya pada waktu bahaya. Ia menyembunyikan aku dalam persembunyian di kemah-Nya. Ia mengangkat aku ke atas gunung batu. Maka sekarang tegaklah kepalaku, mengatasi musuhku sekeliling aku. Dalam kemah-Nya aku mau mempersembahkan kurban dengan sorak-sorai. Aku mau menyanyi dan bermazmur bagi Tuhan. Demikian firman Tuhan. Bapak Ibu Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, firman Tuhan hari ini adalah pengakuan seorang Daud bahwa siapapun yang percaya pada Tuhan, hidupnya tidak dikuasai rasa takut. Seseorang yang meyakini Tuhan, bahwa Tuhan itu adalah Maha Kuasa, bahwa Dia sanggup melakukan segala perkara di tengah kehidupan ini, maka manusia harus sampai pada sebuah kesimpulan. Benar, jalan kehidupan orang percaya adalah jalan kehidupan berjalan mengikuti jalan Tuhan. Sehingga para penjahat, mereka-mereka yang mencanangkan keburukan, mereka-mereka yang membenci pada perjuangan kebenaran, mereka-mereka yang tidak suka pada keadilan, mereka sendiri yang tergelincir, mereka sendiri yang jatuh. Tapi seorang yang percaya, di sini dinyatakan dalam firman Tuhan, dia akan tetap bertahan. Saudara-saudara yang terkasih, firman Tuhan hari ini dari Daud. Kalau dari segi konteksnya, sebagaimana dinyatakan di dalam bacaan kita tadi, firman ini seringkali merujuk pada dua hal. Pertama adalah ketika Daud hidupnya terancam ketika Saul berusaha membunuh dia. Dalam suasana yang seperti itu, hidup yang terancam, Bapak Ibu Saudara-saudara, Daud sebagai orang yang percaya, pikirannya cuma satu. Dari segi saya sebagai manusia, saya tidak punya kekuatan melawan raja. Tapi ketika bersama dengan Tuhan, saya punya kekuatan yang melimpah ruah. Konteks kedua yang sering disebutkan adalah ketika Daud berhadapan dengan keluarganya sendiri. Ada perang yang terjadi ketika itu, Daud berhadapan dengan anaknya Absalom. Ada perang dengan keluarganya. Ada penafsir yang mengaitkan itu dengan ayat 10 dalam firman Tuhan hari ini, yaitu yang dinyatakan di sana, sekalipun ayahku dan ibuku meninggalkan aku, namun Tuhan menyambut aku. Konteks yang mau dikatakan bahwa sekalipun semua orang yang terdekat, orang yang layak kita percaya, orang yang menjadi sandaran kehidupan, teman karibmu, saudara sekamarmu, adalah juga orang yang mungkin bisa mengkhianatimu. Dan pada saat itu biasanya orang akan kecewa, kepada siapa lagi mau percaya dalam hidup. Tapi ketika itu terjadi pun, Daud berkata, mereka yang demikian itu tidak akan membuat imanku menjadi goyah.
tetapi justru saya akan menjadi kuat. Ada beberapa pesan dari firman Tuhan di sore hari ini yang boleh menjadi perenungan bagi kita. Bapak Ibu saudara-saudara, yang pertama adalah bahwa Daud mengatakan bagaimana di dalam hidupnya bahwa Tuhan itu adalah terang dan keselamatan. Di ayat 1 firman Tuhan mengatakan dengan jelas, Tuhan adalah terangku dan keselamatanku. Kalau soal keselamatan saya kira kita biasa dengar. Tapi Tuhan adalah terangku dalam perjanjian lama. Ini adalah khas Mazmur 27. Kalau kita berbicara tentang Tuhan adalah terang dalam perjanjian baru, memang ada sebutan di sana. Yesus adalah terang dunia. Yesus adalah terang dunia yang memberikan rasa, yang memberikan warna, yang memberikan cahaya di tengah kehidupan. Tapi dalam perjanjian lama, Bapak Ibu saudara-saudara, firman Tuhan hari ini adalah firman Tuhan yang sangat khas, yang menyatakan satu-satunya dalam perjanjian lama ungkapan Tuhan adalah terangku. Walaupun ada banyak gambaran tentang Allah adalah terang. Salah satu contoh, kalau kita mau berkata, kalau ada seseorang mengatakan dalam hidupnya Tuhan adalah terangku, apa artinya? Kita ambil satu contoh. Saudara-saudara, dalam perjalanan bangsa Israel keluar dari tanah Mesir, mereka berjalan di padang gurun. Yakinlah di padang gurun tidak ada tanda-tanda lalu lintas. Gak ada di sana arah perjalanan. Ini menuju jalan harmonika, harmonika baru, Kedeli Tua, tidak akan ada itu. Tidak ada listrik, gak ada. Tapi mereka bisa berjalan di padang gurun itu. Karena apa? Karena Tuhan yang adalah terang memberikan cahaya. Tuhan yang adalah terang menuntun mereka dalam kehidupan mereka. Dalam perjalanan di padang gurun itu Tuhan tampil sebagai tiang api. Bapak Ibu saudara-saudara, seseorang yang mungkin terantuk kakinya karena tiang api tidak jadi terantuk. Seseorang yang mungkin dalam hidupnya menjadi terjatuh karena terang Tuhan bercahaya, dia menjadi bangkit. Seseorang yang mungkin dalam hidupnya mau mengalami kegagalan, karena terang dari firman Tuhan, bangkitlah, kuatlah, dan kita akan bisa berjalan kembali. Karena itu kalau dinyatakan di ayat 1, Tuhan adalah terangku, Tuhan adalah keselamatanku, saya tidak takut, saya tidak gentar. Orang percaya sama seperti Daud akan mengaku bahwa di dalam perjalanan kehidupannya, Bapak Ibu saudara-saudara, Anda dan saya tidak ditakdirkan menjadi terjatuh, tapi berjalan dalam terang Tuhan. Seseorang yang berjalan dalam terang Tuhan, dalam keimanan kita akan berkata, dia akan sampai pada tujuannya. Kalau dalam perjalanan bangsa itu, tiang api terang dari Tuhan membawa mereka sampai pada tujuannya, maka kita juga akan boleh berkata, tujuanku hadir, tujuanku ada, tujuanku melakukan semuanya, sampai pada akhirnya tujuan itu tercapai karena Allah bersama dengan setiap orang yang percaya, yang mengaminkan seperti Daud hidupnya, dia juga akan berkata hidupnya dalam terang Tuhan. Saya tidak tahu seberapa banyak di sini yang mahasiswa. Tapi Bapak Ibu saudara-saudara, teman semua, kawan-kawan semua, kalau tujuanmu datang ke kota Medan ini adalah untuk kuliah, pulanglah dengan itu. Sampai pada tujuan itu kalau engkau berjalan dalam terang Tuhan. Tapi kalau iblis yang dominan, kalau kuasa setan yang dominan, kalau kuasa duniawi yang dominan, maka apa yang terjadi adalah kita akan sama seperti penjahat yang tidak menyukai kebaikan, yang tidak menyukai apa yang diinginkan oleh Tuhan. Daud di dalam hidupnya mengakui dengan sangat bahwa Tuhan yang adalah terangnya itu. Sekalipun ada peperangan, sekalipun ada tantangan, di ayat 3 bagian yang terakhir dia berkata, aku tetap percaya, kalaupun mungkin belum sampai pada tujuan itu, kalaupun mungkin ada banyak halangan di dalam perjalanan itu,
Kalaupun mungkin ada banyak orang yang tidak menginginkan kebaikan yang kita lakukan itu, dalam terang Tuhan semua orang percaya akan bisa menyatakan dirinya sebagai seorang yang setia kepada Tuhan. Dalam Yesaya 60 ayat 19, dalam kaitan soal terang ini, saudara-saudara, ada pernyataan yang tegas di sana bagi semua orang yang percaya kepada Tuhan. Saya bacakan Yesaya 60 ayat 19. Bagimu matahari tidak lagi menjadi penerang pada siang hari, dan cahaya bulan tidak lagi memberi terang pada malam hari. Tetapi Tuhan akan menjadi penerang abadi bagimu, dan Allahmu akan menjadi keagunganmu. Orang yang percaya tidak terpengaruh lagi entahkah matahari bersinar, entahkah bulan bersinar. Orang percaya tidak terpengaruh lagi entahkah ada tantangan, entahkah ada persoalan. Tapi terangmu, terang yang abadi itu, Tuhan yang menuntun kehidupan orang yang percaya. Tuhan yang membawa kita pada tujuan akhir itu. Ini firman Tuhan yang pertama yang harus kita pegang. Bapak Ibu saudara-saudara, bahwa kita harus sampai pada tujuan itu, tidak takut, tidak gentar. Kita harus sampai pada tujuan itu, tidak menjadi sama seperti penjahat. Kita harus sampai pada tujuan itu, bahwa Allah yang adalah terang dan keselamatan setiap orang yang percaya akan membawa kita sampai pada tujuan yang sebenarnya. Karena itu Bapak Ibu saudara-saudara yang terkasih, hari ini bersama dengan firman Tuhan kita boleh berkata, sisi gelap dalam hidupmu biarlah itu tergantikan dalam firman Tuhan. Saya sering berkata begini, sebagai manusia kita akan punya sisi gelap dalam hidup. Sebagai manusia kita akan punya masa-masa gelap dalam hidup. Sebagai manusia ada masa-masa kelam dalam kehidupan kita. Tapi hari ini bersama dengan firman Tuhan, biarlah yang gelap itu menjadi terang, yang kelam itu tergantikan dengan sinar Tuhan. Semua yang menjadikan sesuatu yang gelap dalam hidup kita harus diubah. Karena bagi orang yang percaya, Tuhan yang adalah penerang yang abadi itu akan memunculkan sinar-sinar yang bercahaya dalam kehidupan kita. Karena itu Bapak Ibu saudara-saudara, kalau di dalam kehidupan kita seringkali hidup kita terasa gelap, seringkali kita dikuasai ketakutan dan kegentaran, saatnya sekarang membongkar semua itu dan biarkan cahaya Tuhan yang membuat saudara boleh bersinar. Biarkan terang Tuhan yang membuat saudara boleh bercahaya di tengah-tengah dunia ini. Sekalipun ada penjahat, sekalipun ada yang berencana melakukan peperangan, firman Tuhan berkata, mereka yang akan tergelincir, mereka yang akan jatuh bagi setiap orang yang berjalan dalam terang Tuhan. Pesan yang pertama, gantikanlah gelapmu dengan terang Tuhan, maka hidupmu akan bercahaya. Yang kedua, di ayat 4 dan ayat 5. Apa yang dinyatakan di sini adalah bahwa pemazmur itu, Daud menyatakan bahwa satu hal yang kurindu adalah diam di rumah Tuhan. Seumur hidupku menyaksikan kemurahan Tuhan. Saudara-saudara, di ayat 4 dan ayat 5, mari kita perhatikan beberapa kata dipakai di sana. Pertama adalah rumah Tuhan. Itu terjemahan dari bahasa Ibrani Bait Yahweh. Kemudian ada baitnya di bagian akhir ayat 4. Itu terjemahan dari hekal dalam bahasa Ibrani. Di ayat 5 ada lagi kata pondok. Itu terjemahan dari bahasa Ibrani sok. Kalau dalam terjemahan lain itu menjadi pavilion. Kemudian di bagian akhir di sana disebut kemahnya. Itu terjemahan dari ohel. Kalau dalam terjemahan lain itu menjadi tent. Seringkali kita sebut sebagai tabernakel. Ada 4 kata yang dikatakan aku rindu pada rumah Tuhan.
Mulai rumah Tuhan yang adalah bait Allah yang sudah ditentukan, heikal yang adalah istana, pondok yang bisa pindah-pindah, kemah yang sangat sederhana yang bisa dibongkar. Entah bagaimanapun itu, Daud berkata, saya rindu berada di sana. Mengapa? Di sanalah ku alami kemurahan Tuhan. Saya rindu hadir di rumah Tuhan. Saya rindu hadir di gereja. Mengapa? Saya mengalami kebaikan Tuhan di situ. Saudara, Yesus pernah mengkritik muridnya, mengkritik orang-orang yang mengikutinya. Dia pernah berkata bahwa ternyata dari sekian banyak orang yang datang mengikuti Yesus, tidak semua murni motivasinya. Kalau kita berkata demikian, mohon jangan tersinggung. Apakah semua orang yang datang ke gereja itu murni motivasinya akan melihat kemurahan Tuhan? Mengapa kemudian orang datang dari rumah dengan persoalan, dengan kemarahan, dengan dendam, tapi pulang dengan hal yang sama? Saya datang dari rumah dengan kebencian. Saya benci pada seseorang, saya tidak bisa memaafkan dia. Saya datang ke hadapan Tuhan di rumah Tuhan, tapi pulang dengan pribadi yang sama juga belum sanggup memaafkan. Mengapa? Karena saudara-saudara, kita tidak datang untuk menikmati kemuliaan yang diberikan Tuhan, menikmati kebesaran Tuhan, menikmati semua yang dilakukan Tuhan di dalam kehidupan kita. Orang datang berjumpa dengan Tuhan, pribadi yang datang berjumpa dengan Tuhan, dari kesedihan pulang dengan kesedihan, dari kemarahan pulang dalam kemarahan, dalam kebencian pulang dalam kebencian. Hari ini bersama dengan firman Tuhan, mari kita ubah itu. Saudara yang datang dengan kemarahan, tinggalkanlah itu di sini. Lihatlah kemurahan Tuhan. Lihatlah kebaikan Tuhan, alamilah kebesaran Tuhan. Bagi orang yang punya dendam, tinggalkan itu di sini. Alamilah kebaikan Tuhan. Bagi orang yang punya kekhawatiran, tinggalkan itu di sini. Bahwa saya rindu di rumah Tuhan, menikmati kasih Tuhan, sehingga ketika semua orang hadir di hadapan Tuhan dengan cara yang sama, saya yakin dan percaya benar seperti Daud. Dia akan punya kekuatan berhadapan dengan kehidupan. Dia akan punya kekuatan berhadapan dengan segala perkara. Mengapa kehidupan saya sepertinya biasa saja? Dari minggu ke minggu, dendam yang sama. Dari minggu ke minggu, kekhawatiran yang sama. Dari minggu ke minggu, kebencian yang sama. Saya datang ke rumah Tuhan, tapi saya tetap dengan pribadi yang sama. Karena saya biarkan hidupku seperti itu. Saya tidak izinkan kemurahan Tuhan mengubah hidup. Saya tidak buat kebaikan Tuhan itu mengganti cara berpikirku. Karena itu firman Tuhan yang kedua, Bapak Ibu Saudara yang terkasih. Tawaran dari Tuhan adalah bahwa di bait Allah, saudara-saudara, kita mengalami kebaikan Tuhan. Ambillah kebaikan itu, perbaiki dirimu. Ambillah kebaikan itu, sembuhkan dirimu. Ambillah kebaikan itu, kuatkan dirimu. Ambillah semua berkat yang dari Tuhan itu. Hadapilah dunia ini dengan kekuatan berjalan bersama dengan Tuhan. Dengan cara yang demikian, maka firman Tuhan akan menjadi sesuatu yang indah. Kalau Daud boleh bertahan, dia boleh melakukan yang terbaik. Semua adalah karena dia menikmati kebersamaannya bersama dengan Tuhan. Ketika setiap orang hadir di rumah Tuhan dengan cara yang sama, seseorang yang datang dari rumah dengan kemarahan, dia akan bisa mengampuni. Lupakan semua itu. Tuhan kita jauh lebih baik dari kita. Tuhan kita sanggup melakukan semua yang lebih dari apa yang bisa kita pikirkan. Dan dengan cara yang seperti itu, Bapak Ibu Saudara-saudara, apa yang dinyatakan oleh Daud, kerinduan yang seperti itu, meminta kepada Tuhan bahwa kita boleh hadir di hadapan Tuhan, akan membawa kita pada perubahan kehidupan. Karena itu poin yang kedua dari firman Tuhan. Bapak Ibu Saudara-saudara, bagaimanakah saya boleh menjadi orang yang kuat, menjadi orang yang bisa bertahan? Mari perbaharui hidup kita. Peluang untuk menjadi kuat diberikan Tuhan. Ketika hadir di rumahnya, kita akan diubah menjadi pribadi
yang berbeda. Setiap orang yang datang dalam kesedihan, biarlah pulang dalam sukacita. Setiap orang yang datang dari kemarahan, biarlah pulang dalam pengampunan. Setiap orang yang datang dari kebencian, biarlah pulang dengan cara mengampuni semua yang menyakiti kita. Berdiam di rumah Tuhan, semuanya adalah karena kita menyaksikan kemurahan Tuhan dan menikmati segala berkat-berkat Tuhan. Yang terakhir, yang ketiga adalah bagian ayat yang ke-6. Di sana disebutkan poin yang ketiga. Endingnya dia berkata, aku akan menegakkan kepalaku. Saya akan berhadapan dengan apapun. Saya akan mengucap syukur. Saya akan mempersembahkan korban. Saya mau bernyanyi. Poin yang ketiga kita mau katakan, bagaimanakah kita boleh menjadi tegar di dalam kehidupan ini? Firman Tuhan hari ini mau mengatakan, Bapak Ibu Saudara-saudara, orang yang bisa mengalami semuanya seperti Daud adalah orang yang meyakini bahwa hidupnya dipenuhi dengan sukacita. Orang yang seperti Daud adalah orang yang siap mempersembahkan kurban syukur. Orang yang seperti Daud adalah orang yang sanggup untuk berharap tentang hari depan yang lebih baik. Mari kita perhatikan ayat terakhir dari perikop ini. Ayat terakhir dinyatakan seperti ini. Nantikanlah Tuhan, kuatkanlah dan teguhkanlah hatimu. Ya, nantikanlah Tuhan. Mengapa ayat ini kita bacakan? Apakah Daud ketika dia menyatakan Mazmur ini semua persoalannya selesai? Tidak. Apakah semua masalahnya tuntas? Tidak. Tetapi dia berkata bahwa semuanya akan menjadi tuntas, semuanya akan menjadi selesai. Kalaupun hari ini ada masalah, ketika saya menantikan Tuhan, saya akan berjalan, saya akan mengangkat kepalaku, saya akan mengucap syukur, saya akan bersukacita. Tidak ada waktu bagi orang percaya untuk jatuh dalam berbagai duka yang mendalam, dalam putus pengharapan, dalam banyak hal dalam kehidupan ini yang membuat kita tidak sanggup lagi bersukacita. Justru hari ini firman Tuhan mau berkata, orang yang berdiam di rumah Tuhan, orang yang berharap kepada Tuhan, orang yang menantikan kebaikan Tuhan, dia akan mengangkat kepalanya, membangun semangatnya, dia akan mempersembahkan korban dan hidupnya penuh dengan sukacita. Poin yang ketiga, Bapak Ibu Saudara-saudara, dengan firman Tuhan kita mau mengatakan bahwa jangan biarkan hidupmu di dalam kesedihan. Jangan biarkan hidupmu di dalam keputusasaan. Hari ini bersama dengan firman Tuhan, nantikanlah Tuhan, angkat kepalamu, bersukacitalah, bermazmur bagi Tuhan. Semua akan ada jawabannya. Kita yakin dan percaya dalam iman kita boleh berkata bahwa jawaban Tuhan jauh lebih baik dari apa yang kita rencanakan. Jawaban Tuhan jauh lebih indah daripada apa yang kita boleh pikirkan. Biarlah dengan kebenaran dari firman Tuhan, saudara-saudara tidak takut kepada hari esok, tidak gentar terhadap berbagai tantangan. Setialah kepada Tuhan, bahwa Tuhan akan memberikan kekuatan. Tuhan yang adalah terang dan keselamatan. Tuhan yang memberikan berbagai kemurahan. Tuhan yang mengubah kita boleh mengalami sukacita di dalam kehidupan kita. Daud adalah saksi untuk itu. Dan kita boleh juga mengalami hal yang sama seperti Daud di dalam kehidupan kita dengan sebuah syarat. Entah apapun yang terjadi, ayat 3 bagian yang terakhir yang sudah kita bacakan harus menjadi pedoman. Saya bacakan sebagai penutup firman Tuhan ayat 3 seperti ini. Sekalipun tentara berkemah mengepung aku, tidak takut hatiku. Sekalipun timbul peperangan melawan aku, dalam hal itu pun aku tetap percaya. Amin.
mari kita berdoa.